Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan di Injil Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Alkitab menyatakan dalam Roma 3 ayat 23 dan 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Harus kita ketahui bahwa seluruh pekerjaan penebusan didahului dengan tanda kedatangan bayi itu di Bethlehem. Kedatangannya itu digambarkan dalam suatu ketenangan yang supranatural dan sebagian kecil dari karakter Allah. Hanya beberapa gembala yang rendah hati yang dipanggil untuk menjadi saksi kejadian unik bagi umat manusia ini, di mana anak Allah menyatakan diri sebagai anak manusia. Tetapi ketika Yesus dilahirkan, hanya beberapa orang saja yang percaya bahwa ia adalah Mesias, sedangkan yang lain tidak mempercayainya, bahkan berniat hendak membunuhnya. Sampai detik ini pun masih banyak orang menolak Yesus, bahkan melecehkan Sang Juru Selamat umat manusia. Ketika ia berada di atas bumi, gelar Immanuel tidak pernah dimengerti sepenuhnya dan mungkin tidak pernah dipergunakan oleh orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi, sejak hari penyalibannya dan Pentakosta, orang-orang percaya mulai menyatakannya sebagai salah satu dari namanya yang agung. Dia sendiri meneguhkannya ketika dia menguatkan para rasul yang dikasihinya dengan berkata dalam Injil Matius 28 ayat 20b, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di sini Tuhan Yesus menegaskan dirinya sebagai Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Yesus Kristus bukanlah sekedar manusia biasa yang lahir dan hidup di dunia 2000 tahun yang lalu, tapi ia adalah pencipta alam semesta yang menyertai kita sampai hari ini dan seterusnya sampai akhir zaman. Makna dari kebenaran ini bahwa Immanuel, Allah menyertai kita, maka kita tidak perlu takut apa yang akan terjadi di hari esok. Masa depan kita pasti ada dalam rencana Tuhan yang baik. Tuhan merancangkan kehidupan kita di bumi ini hingga pada kekekalan. Karena itu, kita tidak perlu takut melangkah dalam kehidupan ini. Apapun situasi yang kita hadapi, jangan khawatir, jangan bimbang, dan jangan takut, sebab ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Allah menyertai kita. Jalanilah setiap hari dengan penuh semangat dan sukacita senantiasa. Allah beserta kita dalam roh dan kebenaran. Setiap detik, setiap saat, sampai akhir zaman, dan sampai pada kehidupan yang kekal di dalam sorga. Saudara-saudara, bersukacitalah apapun keadaan kita. Ada Tuhan yang menyertai kita dan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Amin. Sekarang kami akan menaikkan pujian dengan judul Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu
Immanuel, artinya Tuhan menyertai kita. Janji yang menggetarkan jiwa kita, jaminan yang mengokohkan percaya kita. Mana ada janji sehebat itu, mana ada janji seteguh itu. Musa mengalami banyak kesukaran dan tantangan ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Setiap kali bertemu dengan masalah, Musa merasakan Tuhan berjalan di depannya. Ketika Tuhan berjalan di depan kita, pantaskah kita masih meragukannya? Mungkin jalannya tidak semulus yang kita bayangkan, tidak senyaman yang kita harapkan. Mungkin mendaki dan berbatu-batu, sangat menguras tenaga dan melelahkan, bahkan mengeluarkan air mata. Mari kita baca Hakim-Hakim 6 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Median itu sampai habis. Lewat pergumulan yang kita hadapi, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan adalah Allah Immanuel. Tuhan bersama kita selamanya. Jangan takut memasuki tahun 2022. Tuhan akan menyertai dan memberkati. Amin. Kami mengucapkan selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.